guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini supaya boleh menjadi berkat di dunia peronlinean. Ya, saudara, hari ini kita akan membahas tentang suatu pernyataan dari mahasiswa Al-Azhar ya tentunya. Ini sangat menarik, menjadi edukasi ya buat kita atau pengajaran tentang fakta sejarah yang terjadi, bagaimana abad-abad yang lampau ya dapat kita mengerti dengan apa yang dipaparkan oleh mahasiswa Al-Azhar dari Kairo ini ya teman-teman. Kita dapat melihat pernyataannya. Ya, seringkali perdebatan-perdebatan atau klaim-klaim yang tidak punya dasar, bahkan berdasarkan bukti yang tidak ada bukti, itu seringkali terjadi ya di negeri ini. Ada yang menyatakan bahwa hijab itu adalah miliknya Islam, bahkan hal-hal lain ya, yang klaim-klaim yang lain bahwa segala sesuatunya itu adalah miliknya Islam, seperti kata Allah ya, itu dalam bahasa Arab itu ada, itu miliknya Islam. Namun sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari mahasiswa Al-Azhar dari Kairo yang menyatakan bahwa semuanya itu adalah budaya, bahkan Kristenan atau kekristenan itu muncul lebih utama daripada agama Islam. Ya, kita simak pernyataan mahasiswa Al-Azhar dari Kairo. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya Sirojul Umam. Oke, di video kali ini gue ingin sharing sama kalian tentang bagaimana sih kehidupan umat Kristen di Jazirah Arab. Sebelum masuk ke videonya, boleh dong saya minta buat kalian agar subscribe terlebih dahulu, biar saya lebih semangat untuk update konten-konten berikutnya. Oke, lanjut ke videonya. Sebelum kita berbicara kehidupan umat Kristen di Jazirah Arab, mungkin kita perlu mundur ke belakang. Lihat sejarah terlebih dahulu bagaimana Kristen bisa masuk ke Jazirah Arab. Buat teman-teman yang belum tahu, Kristen itu lebih awal dan lebih lama di Jazirah Arab daripada di Nusantara. Kristen datang ke Jazirah Arab itu pada abad kedua Masehi, jauh sebelum Islam datang dan jauh sebelum Islam muncul. Tapi sayang sekali teman-teman, informasi pada saat itu masih sangat minim. Mungkin orang-orang pada saat itu belum melek sejarah ya, mungkin menurut saya seperti itu. Tapi banyak sejarawan menyimpulkan kalau Jazirah Arab pada masa itu memiliki 3 kepercayaan yang mereka anut. Di antaranya kepercayaan Yahudi, kepercayaan lokal, dan kepercayaan Kristen. Kepercayaan Yahudi itu sudah lama banget di Jazirah Arab. Mungkin sudah banyak sejarah-sejarah yang bahasnya. Kalau saya bahas di sini nanti lebih lama videonya ya tentu. Dan kepercayaan lokal juga udah lama, seperti orang-orang yang menyembah berhala, menyembah kuburan, dan lain sebagainya. Buat kalian yang pengen dibahas juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kepercayaan yang ketiga yaitu kepercayaan Kristen, yaitu tadi pada abad kedua Masehi sudah ada di negara Jazirah Arab. Dan pada masa itu Kristen menyebar ke seluruh jazirah-jazirah Arab, salah satunya negara Mesir ini. Di negara Mesir, Kristen itu datang sekitar pada abad ke-33 Masehi kalau nggak salah. Dan mereka memiliki nama tersendiri, yaitu gerejanya namanya tersendiri, yaitu Gereja Koptik Ortodoks, yang masih ada sampai sekarang dan pusatnya di Alexandria dan masih sampai sekarang juga. Dan buat kalian yang belum tahu juga, Kristen terbesar pada saat ini di Jazirah Arab di Timur Tengah itu ya di Mesir ini. Akan tetapi pemerintah Mesir sampai sekarang belum pernah mengadakan sensus dan belum pernah memberikan kepastian berapa sih jumlah pasti itu dari penduduk Kristen di Mesir itu sendiri. Tapi dari orang-orang Mesir asli, mereka mengatakan kalau umat Kristen di Mesir ini ya sekitar 15-20% lah dari jumlah penduduk Mesir. Itu sekitar 15-20 juta. Penduduknya adalah Kristen, yang dimana itu merupakan agama kedua berarti setelah Muslim. Jadi jangan heran kalau kalian datang ke Mesir itu banyak banget
gereja-gereja. Bahkan di samping rumah saya itu ada 2 gereja, bahkan berdampingan pula dengan masjid. Buat kalian yang pengen tahu bisa tulis di kolom komentar. Oke. Dan mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu bagaimana budaya mereka atau bagaimana kehidupan mereka di Jazirah Arab. Ya, ini sedikit berbeda dengan stigma orang Indonesia dengan Jazirah Arab atau budaya-budaya Arab. Orang Indonesia sering mengira kalau orang berpakaian Arab itu pasti muslim, pasti ustadz gitu kan. Tapi beda dengan di sini. Kalau kalian melihat orang pakai jubah, pakai sorban, itu belum tentu mereka itu muslim, belum tentu mereka itu ustadz. Karena di sini orang Kristen pun menggunakan jubah, menggunakan sorban. Bahkan ada sebagian teman dari kita itu mereka datang ke sini masih belum tahu ya. Terus cium tangan ke orang yang pakai sorban, pakai jubah, ternyata itu orang Kristen gitu. Ya nggak masalah juga sih. Tapi kan mereka belum bisa membedakan kan gitu. Dan itulah menjadi pembelajaran buat kita. Kita harus membedakan mana itu budaya, mana itu agama. Begitu juga dengan orang-orang Indonesia. Kita harus tahu kalau sorban, kalau jubah itu ya budaya sini gitu. Kita nggak bisa klaim itu punya Islam gitu, nggak juga gitu kan. Kita boleh pakai sorban, pakai jubah itu bagus gitu. Saya juga pakai pakaian muslim kan, saya pakai peci gitu, saya pakai pakaian muslim. Tapi saya tidak mengklaim bahwa semuanya itu punya Indonesia gitu, karena mereka punya budaya tersendiri gitu, dan mereka memiliki hak gitu. Orang Kristen juga memiliki hak memakai budaya itu, karena mereka budayanya budaya Arab yang ada jauh sebelum Muslim datang gitu, Islam datang gitu. Baru saja kita melihat bagaimana penjelasan pemaparan dari mahasiswa Al-Azhar ya, tentunya yang memiliki referensi yang baik ya di dalam menyampaikan segala sesuatunya. Nah, ayat-ayat andalan dari Ipung Atria maupun Kainama dan lain sebagainya yang mereka mengklaim seenak jidat itu biasanya di 1 Korintus 11 ayat yang ke-6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Dan di mana hal ini dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi ada juga yang mengklaim bahwa jilbab itu miliknya agama Islam. Wah, jilbab punya agama guys. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana pemaparan dari mahasiswa Al-Azhar ini begitu menarik ya menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya, kalau kita melihat bahwa kekristenan itu muncul sebelum Islam ada, berarti orang-orang Islam yang ada di Arab pada waktu itu sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Islam saat ini. Mereka berhijab, mereka menudungi kepalanya, mereka memakai sorban. Itu orang-orang Kristen sudah melakukan hal tersebut ya. Dan itu bukan miliknya agama Islam yang muncul baru setelah kekristenan ada. Wah, bekas-bekas nih guys. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini, bukti sejarah yang berdasarkan bukti ya teman-teman, bukan bukti yang tanpa bukti ya. Ini kita melihat bahwa di abad kedua itu kekristenan sudah muncul ya di tanah Arab. Jadi jelas bahwa Islam belum muncul pada saat itu. Ada 3 kepercayaan ya guys yang udah disebutkan oleh mahasiswa Al-Azhar ini ya. Yaitu ada kepercayaan Yahudi tadi, dan juga ada kepercayaan menyembah patung-patung, menyembah berhala bahkan, dan juga ada kekristenan di situ. Nah, perlu kita ketahui bahwa kekristenan pada waktu itu yang kita kenal, yang tidak diterima oleh gereja, yang itu terkenal dengan istilah bidat-bidat dalam kekristenan ya guys. Nah, jadi orang-orang atau yang beragama Kristen bidat pada waktu itu lari ke sana karena disitulah mudah untuk diterima ya, penerimaannya lebih baik daripada di tempat-tempat yang lain. Maka dari itu mereka melarikan diri di sana. Dan juga ada yang saat ini ya masih tetap ada, yaitu Kristen Ortodok. Itu sebenarnya sudah muncul lebih dulu daripada Islam ya guys. Dan ada Koptik, Kristen Koptik di Mesir, itu semuanya juga sudah ada. Dan mereka memakai bahasa Arab ya. Maka dari situ kata Allah itu tidak dapat diklaim itu miliknya Islam ya.
Mosok yang baru datang tiba-tiba mengklaim yang sudah dipakai sebelumnya oleh kekristenan. Ya semuanya sebenarnya udah dipakai dalam kekristenan, namun sesuatu yang baru muncul mengklaim bahwa ini milik daripada agama Islam. Nah ini kan lucu jadinya ya guys. Nah kalau kita memperhatikan di situ bahwa orang-orang Kristen juga pakai sorban pada di zaman Arab pada waktu itu, di mana ini adalah budaya, bukan milik agama tertentu ya di negeri Arab. Tetapi itu adalah semuanya oleh karena budaya mereka memang berpakaian seperti itu. Karena apa? Kalau kita melihat bahwa negara Arab adalah negara yang panas, negara yang kering ya, ada padang gurun di situ, dan tentunya pakaian-pakaian yang dipakai adalah untuk melindungi dari cahaya matahari yang panas, yaitu begitulah. Itulah budaya yang dibawa oleh negeri Arab. Dan saya nggak tahu ya sejarahnya gimana itu menjadi hak milik agama tertentu. Nah itu buat saya lucu ya guys, karena sejarah fakta sejarah membuktikan bahwa itu adalah budaya, yaitu yang dipakai di negeri Arab, bukan milik agama tertentu di negeri Arab. Ya kalau kita melihat bagaimana penjelasan dari mahasiswa Al-Azhar, tentunya memberikan pengertian bagi setiap kita supaya kita lebih cerdas dan lebih bijak di dalam menggunakan media sosial. Bahkan kita menanggapi segala sesuatu, kita belajar untuk bijaksana. Ya kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.